Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, agar dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 20 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Firman Tuhan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita, Matius pasal 20, ayat 20 hingga ayat yang ke-28 diberikan satu pokok perenungan, yaitu melayani untuk Tuhan. Melayani untuk Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, ada ungkapan yang berkata bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, atau Tuhan akan mempromosikan kita ketika kita setia kepadanya. Dari ungkapan ini bisa membuat orang-orang Kristen terjerumus bahwa mereka akan bersaing, mereka ingin meraih posisi terhormat. Tetapi berbeda dengan Yesus dalam bacaan kita. Pada saat ibu Yakobus dan Yohanes datang memohon kepadanya untuk meminta posisi terhormat bagi kedua anaknya, Yesus menjawab kepadanya bahwa dia menjelaskan bahwa aturan yang berlaku dalam kerajaannya berbeda dengan yang ada dalam dunia ini. Ketika seorang ingin maju dalam pelayanannya, maka harus semakin merendahkan diri. Pelayan juga harus menjadi pelayan bagi orang lain, bukan malah merebut posisi terhormat. Terkadang menjadi pelayan memang sulit. Banyak rintangan, banyak cobaan yang harus kita hadapi. Tetapi Yesus menunjukkan dalam bacaan kita bahwa sebagai pribadi yang menempati posisi tertinggi dalam kerajaan Allah, Yesus justru menjadi hidup yang paling hina. Dia menjalani hidup yang paling hina di antara semua warga dalam kerajaan itu. Seperti yang ditegaskannya dalam ayat yang ke-28, yang berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal inilah Yesus memberikan bocoran kepada muridnya bahwa mereka akan meminum cawannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka akan mengalami apa yang Yesus alami. Yaitu apa na alami pong Yesus lan lino lan na alami duka anak guruna. Bukan bergelimang kehormatan dan kenyamanan, melainkan hidup dengan penuh penderitaan. Dalam pelayanannya, dia akan menderita, dia akan dihina. Akan banyak cobaan yang datang dalam hidupnya. Hal itu pun yang akan dirasakan oleh murid-muridnya. Untuk itu, marilah kita untuk selalu mau meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau melayani Tuhan Yesus dengan konsekuensi yang ada, yaitu penderitaan, cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menghadirkan Yesus dalam pelayanan kita, kemungkinan pelayanan kita tidak akan mendapatkan berkat. Pelayanan kita tidak akan menghadirkan berkat Tuhan. Kita bisa terjatuh ke dalam dosa, bisa terjatuh dalam iri hati, seperti halnya dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-16, seperti orang-orang upahan atau berlomba-lomba untuk menjadi orang yang tertinggi, seperti Yakobus dan Yohanes dalam bacaan kita ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Ketika yang terjadi, semua itu yang terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan kita bukanlah untuk memuliakan Tuhan, yaitu pelayanan di pusara tairana lepagem pudi pong matua, apa menjadi batu sandungan, batu-batu katitodoan lako buda tahu. Ya talan pelayanan tete andalkan bang itu kaleta. Pelayanan kita tidak akan mendapatkan berkat, yaitu pelayanan di pusara akan mendatangkan batu sandungan kepada banyak orang. Bahkan dalam pelayanan kita, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ke dalam pelayanan kita akan mencari keuntungan. Mungkin ada orang dalam menjalani pelayanannya, dia akan mencari keuntungan. Nah, gua ya bikumremela kondeto melayani ke denya apa di benna. Dia menginginkan imbalan, dia mencari keuntungan dalam pelayanannya. Seperti halnya pada Yakobus dan Yohanes. Permohonan mereka ingin mendapatkan keuntungan, mereka nampak keuntungan dalam pelayanannya kepada Yesus, sehingga mereka ingin mendapatkan posisi terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, marilah kita meneladani Yesus dalam pelayanan kita. Kita melayani dengan tanpa pamrih, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan penuh kerendahan. Marilah kita menjadi hamba, bukan untuk dilayani, tetapi marilah kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Yesus, dia adalah orang tertinggi dalam kerajaan surga, tetapi dia rela datang ke dunia ini menjadi hamba. Dia datang dengan penuh kerendahan melayani umat manusia, bahkan menyerahkan dirinya karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Marilah kita untuk menjadi pelayan, menjadi
hamba yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Roh Kudusnya yang akan memampukan kita memahami firman-Nya pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu memuji, memuliakan, dan selalu menjadi pelayan yang rendah hati, yang bukan untuk dilayani tetapi melayani-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini biarlah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.